December 2025, Clarksville, Tennessee, Amerika Serikat. Di depan sebuah smelter pabrik peleburan, seng tua yang telah terbengkalai selama lebih dari 50 tahun, Menteri Perdagangan Amerika Serikat muncul secara pribadi. Di hadapan kamera, ia berkata, "Ini adalah kemenangan besar bagi Amerika." Kemenangan? Bagaimana bisa sekadar mendatangkan satu pabrik dari perusahaan asing disebut sebagai sebuah kemenangan? Karena tanpa 13 jenis mineral yang akan diekstraksi dari pabrik itu, jet tempur F-35, rudal Tomahawk, bahkan iPhone sekalipun tidak akan bisa dibuat. Dan selama ini, seluruh mineral tersebut berada dalam genggaman Tiongkok. Saudara-saudari, apakah Anda bisa membayangkan Amerika, negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia, tidak mampu membuat jet tempurnya sendiri? Ini bukan karena mereka tidak punya uang, bukan juga karena tidak punya tambang. Ini karena mereka tidak punya teknologi untuk meleburnya. Pada tahun 1970-an saat krisis minyak, tidak ada yang menyangka dunia akan kehabisan minyak. Situasi logam tanah jarang, LTJ, saat ini persis seperti itu. Jika Tiongkok menghentikan ekspornya, produksi ponsel pintar, mobil listrik, hingga rudal akan terhenti. Itulah sebabnya Departemen Pertahanan AS, Pentagon, turun tangan langsung, dengan dana 170 triliun rupiah, bahkan menawarkan saham. Mereka mendatangi sebuah perusahaan di Indonesia. Teknologi macam apa yang dimiliki perusahaan ini hingga negara adidaya sekelas Amerika begitu bergantung padanya? Dalam ulasan hari ini, kita akan membahas 3 hal. Bagaimana Tiongkok mendominasi pasar logam tanah jarang global? Mengapa Amerika tidak punya pilihan selain memilih PT Logam Mulia Nusantara, LMNN, anak perusahaan BUMN kebanggaan kita, Mint ID? Apa arti proyek senilai 170 triliun rupiah ini bagi Indonesia dan perekonomian dunia? Kisah perang sumber daya yang rumit ini akan saya sajikan agar mudah dipahami oleh siapa saja. Mari kita mulai. Pertama, kita harus tahu apa itu logam tanah jarang LTJ. Namanya memang menyiratkan kelangkaan. Namun, sebenarnya LTJ tidak begitu langka. Mineral ini ada di mana-mana di kerak bumi. Masalahnya bukan pada penambangan, tetapi pada pemurniannya. Untuk mengekstrak logam murni dari bijinya, diperlukan proses kimia yang sangat kompleks. Proses ini menghasilkan polusi lingkungan yang parah, biayanya mahal, dan teknologinya sangat sulit. Itulah sebabnya sebagian besar negara menyerah. Kecuali Tiongkok. Sejak tahun 1990 kerapan, Tiongkok berinvestasi habis-habisan di industri LTJ. Ketika negara lain ragu karena masalah lingkungan, Tiongkok terus menggali tambang dan membangun smelter. Hasilnya, saat ini, 60% produksi LTJ dunia dikuasai Tiongkok. Yang lebih menakutkan adalah tahap pemrosesan dan pemurniannya. Di sini, dominasi Tiongkok mencapai lebih dari 90%. Artinya, meskipun negara lain bisa menambang bijinya, hanya Tiongkok yang mampu mengubahnya menjadi bahan yang bisa digunakan. Bayangkan seperti ini, beras ditanam di seluruh dunia. Tetapi, pabrik yang bisa memasak beras itu menjadi nasi hanya ada satu di seluruh dunia, dan itu ada di Tiongkok. Sebanyak apapun beras yang kita punya, kita tidak akan bisa makan nasi. Itulah situasi LTJ saat ini. Lalu apa saja yang dibuat dari LTJ? Ponsel pintar yang Anda gunakan setiap hari, magnet permanen di motor getarnya, speaker, lensa kamera semuanya butuh LTJ. Mobil listrik? Satu motor mobil listrik membutuhkan lebih dari 1 kilogram LTJ. Tesla, Hyundai, BMW, Wuling, tidak ada yang bisa membuat motor mobil listrik tanpa LTJ. Turbin angin juga sama. Satu turbin raksasa butuh ratusan kilogram LTJ, tapi yang paling strategis adalah persenjataan. Satu jet tempur siluman F-35 membutuhkan 420 kilogram LTJ. Tank Abrams butuh 900 kilogram. Rudal Tomahawk, kapal perusak Aegis,
Kapal selam nuklir tidak ada sistem senjata canggih AS yang tidak menggunakan LTJ. Sebuah analisis bahkan menyebutkan 91,6% sistem persenjataan Angkatan Laut AS bergantung pada mineral yang dikendalikan Tiongkok. Artinya, Tiongkok bisa melumpuhkan kekuatan militer AS kapanpun mereka mau, tanpa melepaskan satu peluru pun. Dan Tiongkok benar-benar memainkan kartu itu. Pada Agustus 2023, Tiongkok mulai mengontrol ekspor gallium dan germanium. Gallium adalah bahan vital untuk radar canggih dan jaringan 5G. Germanium digunakan untuk kacamata night vision dan serat optik. Keduanya adalah mineral inti untuk peralatan militer. Pangsa pasar produksi gallium Tiongkok, 98,7%. Ini adalah monopoli mutlak. Begitu kontrol ekspor dimulai, harga gallium meroket. Dari sekitar 4 juta rupiah per kilogram pada Juni 2023, harganya melonjak menjadi lebih dari 23 juta rupiah pada Oktober 2025. Naik hampir 6 kali lipat dalam 2 tahun. Tidak berhenti di situ. Pada April 2025, Tiongkok mengumumkan kontrol ekspor tambahan untuk 7 jenis LTJ, dan pada Oktober, mereka mengeluarkan kartu yang lebih kuat, penerapan retroaktif kontrol ekspor LTJ. Artinya, produk apapun yang mengandung bahkan 0,1% LTJ dari Tiongkok, harus mendapat izin dari pemerintah Tiongkok untuk diekspor. Ini adalah strategi yang sama yang digunakan AS untuk kontrol ekspor semikonduktor. Mari kita rangkum dalam angka. Pangsa produksi LTJ Tiongkok, 60%. Pemrosesan, 90%. Gallium, 98,7%. Germanium, 60%. Bagaimana dengan ketergantungan Indonesia pada LTJ Tiongkok? Mencapai 79,8%. Untuk dysprosium dan terbium, bahan inti motor mobil listrik, ketergantungan kita lebih dari 80%. Situasi di Amerika lebih parah. Di sana, praktis tidak ada fasilitas pemurnian LTJ. Sejak 1970-an, selama 50 tahun, tidak ada satupun smelter seng baru yang dibangun di AS. Mengapa? Karena regulasi lingkungan yang ketat, biaya tenaga kerja yang mahal, dan profitabilitas yang rendah. Lebih mudah dan murah membeli dari Tiongkok. Keputusan itu kini terbukti salah total. Ketika Tiongkok memblokir ekspor, Amerika tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka punya tambang, tapi tidak punya teknologi untuk meleburnya. Bayangkan Anda punya 100 karung beras di rumah, tapi tidak punya rice cooker atau bahkan dandang untuk menanaknya. Sebanyak apapun beras Anda akan kelaparan. Itulah posisi Amerika. Mereka punya biji mentah, tapi tidak punya dandang yaitu smelter. Maka, Amerika bergegas mencari dandang. Tapi masalahnya, teknologi peleburan tidak bisa diciptakan dalam semalam. Membangun satu smelter butuh 5 hingga 10 tahun. Jika ditambah pengembangan teknologi, butuh waktu lebih lama lagi. Amerika tidak bisa tiba-tiba mengejar keunggulan teknologi yang telah dibangun Tiongkok selama 30 tahun. Lalu apa solusinya? Mencari negara yang sudah memiliki teknologi itu. Setelah mencari ke seluruh dunia, hanya ada satu jawaban, Indonesia. Dan lebih spesifik lagi, satu perusahaan, PT Logam Mulia Nusantara, LMN. Siapa LMN? Sebagai anak usaha Min.id, perusahaan ini awalnya fokus pada peleburan seng. Namun, selama 50 tahun, LMN terus mengasah teknologi peleburannya hingga mencapai tingkat keunggulan yang luar biasa. Kini, mereka tidak hanya mengekstrak seng. Dari satu jenis biji, mereka mampu mengekstrak 13 jenis logam sekaligus. Seng, timbal, tembaga, emas, dan perak. Sampai di sini, smelter lain mungkin bisa melakukannya. Tetapi LMN melangkah lebih jauh. Mereka juga mampu mengekstrak gallium, germanium, indium, dan antimon. Ya, mineral-mineral yang ekspornya diblokir oleh Tiongkok. Bagaimana ini mungkin? Rahasianya ada pada teknologi yang mereka sebut peleburan vertikal imersi.
Namanya mungkin terdengar rumit, tetapi prinsipnya sederhana. Smelter biasa meleburkan biji untuk mendapatkan logam yang diinginkan. Namun, biji tambang selalu tercampur dengan berbagai kotoran. Smelter konvensional hanya bisa memproses biji berkualitas tinggi yang minim kotoran, seperti anak yang pemilih makanan. Teknologi PVE berbeda. Sebuah pipa panjang dimasukkan langsung ke dalam lelehan logam, lalu oksigen dan bahan bakar disuntikkan dengan kecepatan tinggi. Ini menciptakan pusaran dahsyat yang memaksimalkan kecepatan reaksi. Keunggulannya, teknologi ini bisa memproses biji berkualitas rendah, limbah industri, bahkan sampah elektronik. Apapun yang dimasukkan akan dilebur dan logamnya diekstraksi. Bayangkan sebuah sistem pencernaan dengan perut baja. Apapun yang dimakan, nutrisinya akan diserap sempurna. Inilah alasan pertama mengapa Amerika memilih LMN. Jawabannya sederhana. Setelah Tiongkok, hanya elemen di dunia yang memiliki teknologi peleburan terintegrasi seperti ini. Departemen Pertahanan AS telah mencari kemana-mana. Australia punya smelter, Eropa juga. Tetapi tidak ada yang punya teknologi untuk mengekstrak 13 jenis logam secara bersamaan. Smelter elemen di Gresik adalah salah satu smelter seng terbesar di dunia. Di sanalah teknologi ini disempurnakan selama 50 tahun. Ini bukan level yang bisa ditiru negara lain dengan mudah. Alasan kedua, LMN punya senjata lain, tambang perkotaan, urban mining. Apa itu? Sesuai namanya, menambang dari kota. Dari mana? Dari sampah elektronik yang Anda buang. Mungkin di rumah Anda ada satu ponsel bekas yang tidak terpakai. Di dalamnya terdapat emas, perak, tembaga, dan LTJ. Jumlahnya memang kecil, tapi jika dikumpulkan dari miliaran perangkat, ceritanya menjadi berbeda. Pada tahun 2022, LMN mengakuisisi PT Daur Ulang Elektronik Nusantara, DUN, sebuah perusahaan daur ulang sampah elektronik terkemuka di Indonesia yang teknologinya siap diekspor. Perusahaan ini mengumpulkan ponsel bekas, komputer, dan peralatan rumah tangga dari seluruh penjuru AS, lalu menghancurkannya. Plastik dipisahkan, dan komponen logamnya diekstraksi. Mengapa ini penting? Artinya, smelter di Tennessee nanti tidak akan menggunakan biji dari tambang Tiongkok, melainkan sampah elektronik yang menumpuk di tanah Amerika. Amerika adalah konsumen produk elektronik terbesar di dunia, yang berarti mereka juga penghasil sampah elektronik terbesar. Jika dibuang, ini menjadi polusi. Jika didaur ulang, ini menjadi tambang emas. Ini adalah kunci untuk membangun rantai pasok yang merdeka dari kontrol bahan baku Tiongkok. Alasan ketiga, pemerintah AS berinvestasi secara langsung. Ini bukan sekadar investasi bisnis biasa. Ini adalah proyek keamanan nasional. Departemen Pertahanan AS mengucurkan pinjaman senilai 22 triliun rupiah. Departemen Perdagangan memberikan hibah 5 triliun rupiah. Pemerintah negara bagian Tennessee memberikan pembebasan pajak properti selama 20 tahun. Ini adalah smelter pertama yang dibangun di tanah Amerika dalam 50 tahun, dan dipimpin oleh perusahaan dari Indonesia. Ini menunjukkan betapa mendesaknya situasi bagi Amerika. Alasan keempat, ada sebuah plot twist. Proyek ini juga sangat dibutuhkan oleh LMN. Pada tahun 2024, LMN menghadapi upaya pengambilalihan hostile takeover oleh sebuah konsorsium asing yang ingin menguasai teknologinya. Direktur utama LMN membutuhkan sekutu yang kuat. Di saat itulah pemerintah AS datang. Bekerja sama dengan pemerintah AS menyelesaikan dua masalah. Pertama, mendapatkan sekutu kuat untuk mempertahankan kendali perusahaan. Kedua, membuka gerbang menuju pasar terbesar di dunia, yaitu Amerika. Benar saja, pada Januari 2026, pengadilan di Jakarta menolak gugatan konsorsium tersebut. Hakim memutuskan bahwa mengingat ketidakstabilan pasokan mineral kritis dan dampaknya terhadap ekonomi nasional, kebutuhan akan aliansi strategis untuk membangun smelter di AS dapat dibenarkan. Ini adalah putusan bersejarah di mana pengadilan mendukung keputusan bisnis atas dasar keamanan ekonomi nasional.
Sekarang, mari kita lihat detail proyek 170 triliun rupiah ini. Apakah pemerintah AS memberikan uang tunai 170 triliun? Tidak. Angka itu adalah total biaya pembangunan dan operasional smelter Tennessee. Kontribusi finansial langsung dari pemerintah AS sekitar 27 triliun rupiah, pinjaman plus hibah. Sisanya berasal dari investasi LMN sendiri, investor patungan, dan skema project financing. Namun, peran pemerintah AS lebih dari sekadar uang. Peran mereka adalah sebagai penjamin. Keterlibatan Pentagon dan Departemen Perdagangan adalah jaminan terbaik bagi investor swasta. Bank investasi global seperti JP Morgan Chase pun ikut mendukung proyek ini. Kehadiran pemerintah AS menjadi magnet yang menarik modal swasta. Proyek raksasa ini menjadi mungkin karena nama besar pemerintah AS. Ada syarat yang lebih luar biasa. Pemerintah AS memperoleh hak untuk membeli saham di pabrik elemen di Tennessee. Pentagon bisa membeli hingga 14,5% saham dengan harga nominal. Jika smelter berjalan baik, mereka bisa membeli 20% lagi, sehingga total kepemilikan bisa mencapai 34,5%. Artinya, pemerintah AS secara efektif menjadi rekan pemilik pabrik LMN di Tennessee. Tujuannya adalah untuk menciptakan pagar pengaman. Jika ada modal dari Tiongkok atau pihak lain yang mencoba mengakuisisi perusahaan ini, pemerintah AS sebagai pemegang saham dapat menggunakan hak vetonya. Smelter Tennessee akan memproduksi total 13 jenis mineral. Logam dasar seperti seng, timbal, dan tembaga. Logam mulia seperti emas dan perak, namun, intinya adalah mineral strategis. Antimon, gallium, germanium, indium, dan asam sulfat ultramurni yang vital untuk industri semikonduktor. 11 dari 13 mineral ini ditetapkan sebagai mineral kritis oleh pemerintah AS. Satu smelter ini akan secara drastis mengurangi ketergantungan Amerika pada Tiongkok. Mari kita bahas antimon. Tanpa antimon, Anda tidak bisa membuat peluru. Antimon adalah komponen kunci dalam primer amunisi. Saat ini, tidak ada fasilitas produksi antimon primer di AS. Semuanya diimpor. Ketika Tiongkok mengontrol ekspor antimon pada 2025, para ahli militer berkata, jika perang pecah, Amerika bahkan tidak akan bisa membuat pelurunya sendiri. Smelter Tennessee akan menyelesaikan masalah ini. Bagaimana dengan gallium dan germanium? Ini adalah jantung dari semikonduktor dan radar. Gallium digunakan dalam radar AESA yang mampu mendeteksi jet siluman. Germanium adalah kunci untuk kacamata night vision dan sensor inframerah. LMN bahkan sudah menekan perjanjian pasokan germanium ultramurni dengan raksasa pertahanan AS, Lockheed Martin, yang akan dipasok dari fasilitas baru di Gresik. Ke depan, apa yang akan terjadi? Skenario pertama, yang terbaik, smelter Tennessee beroperasi sesuai jadwal pada 2029. Tingkat swasembada mineral kritis AS meningkat. Ketergantungan pada Tiongkok menurun. LMN mengamankan posisi dominan di pasar AS. Peta sumber daya global berubah, dan posisi Indonesia di panggung dunia semakin kuat. Skenario kedua, penuh tantangan. Pembangunan proyek di AS terkenal dengan pembengkakan biaya dan penundaan jadwal. Lihat pabrik TSMC di Arizona. Jika biaya tenaga kerja naik dan birokrasi menghambat, target 2029 bisa tertunda. Untuk mengantisipasi ini, LMN telah menempatkan talenta-talenta terbaiknya dari Gresik untuk memimpin proyek di AS. Skenario ketiga, yang terburuk, Tiongkok melakukan pembalasan. Mereka bisa menjatuhkan sanksi pada LMN, menganggapnya sebagai perpanjangan tangan Amerika. Pabrik LMN di Gresik masih bergantung pada bahan baku dari pasar global, di mana pengaruh Tiongkok sangat besar. Bisa terjadi situasi di mana pabrik Tennessee berjalan lancar, tetapi pabrik di Indonesia terhenti. LMN harus pandai menyeimbangkan antara rantai pasok biru, Pro-A, dan rantai pasok merah tergantung Tiongkok. Kita rangkum. Selama 30 tahun, Tiongkok membangun industri LTJ hingga mendominasi dunia dan menggunakannya sebagai senjata.
Selama 50 tahun, Amerika abai berinvestasi dalam industri peleburan dan menjadi tak berdaya. Sementara itu, selama 50 tahun, Indonesia, melalui LMN, diam-diam mengasah teknologi peleburan hingga menjadi yang terbaik di dunia. Teknologi untuk mengekstrak 13 mineral sekaligus. Teknologi untuk menambang dari sampah elektronik. Inilah jawaban yang dicari-cari oleh Amerika. Pada akhirnya, ini adalah kemenangan teknologi. Punya uang dan sumber daya alam tidak cukup jika tidak ada teknologi. Sebaliknya, dengan teknologi, kita bisa mengekstrak emas dari sampah. Keberhasilan elemen mendapatkan kesepakatan luar biasa dari pemerintah AS bukan karena lobby, tetapi karena mereka memiliki teknologi yang sangat dibutuhkan Amerika. Di era di mana teknologi adalah kedaulatan, PT Logam Mulia Nusantara telah mengambil langkah pertamanya untuk menjadi pemain utama. Bagi Indonesia, proyek ini adalah simbol Aliansi Keamanan Ekonomi Indonesia AS. Ini mengangkat citra perusahaan-perusahaan Indonesia di kancah global. Dan yang terpenting, ini membuktikan betapa vitalnya kemandirian teknologi yang telah kita bangun dengan susah payah. Timeline-nya adalah sebagai berikut. Desember 2025. Penandatanganan kontrak investasi. Januari 2026. Putusan pengadilan mengamankan proyek. Pertengahan 2026. Persiapan lahan di Tennessee. 2027. Pembangunan pabrik dimulai. 2029. Pabrik mulai beroperasi secara bertahap. 4 tahun dari sekarang, smelter kebanggaan Indonesia akan mulai beroperasi di tanah Amerika. Jika diringkas dalam satu kalimat, untuk melawan persenjataan LTJ Tiongkok, Amerika memilih teknologi peleburan dari perusahaan Indonesia. Dan sejak saat itu, peta sumber daya global mulai digambar ulang. Di tengah debu konstruksi di Tennessee, Indonesia sedang menulis babak baru dalam pertarungan hegemoni sumber daya global. Ini bukan hanya kisah tentang kelangsungan hidup sebuah perusahaan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara dengan teknologi dapat bertahan, bahkan menjadi penentu permainan di tengah persaingan negara-negara adidaya. Ini adalah kisah alkimia modern yang dibintangi oleh Indonesia. Apa pendapat Anda tentang perang sumber daya ini? Strategi Tiongkok, respons Amerika, dan pilihan brilian dari LMN. Bagian mana yang paling menarik bagi Anda? Bagikan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak. Merdeka!